Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fethi Fejriani dari kelas 5C Tadris Matematika dengan NIM 180103088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isometri, yang dimana di sini saya akan memaparkan tentang materi jenis-jenis isometri. Nah, untuk memahami isometri langsung dan isometri lawan, nah ini ada beberapa istilah yang diangkat dari konsep transformasi, yaitu yang pertama adalah mengawetkan suatu orientasi. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi suatu transformasi T dikatakan mengawetkan suatu orientasi apabila ada 3 titik. Nah, 3 titiknya ini P, Q, dan R. Orientasinya harus sama dengan hasil transformasinya. Misalkan P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, ini orientasinya masih sama dengan orientasi yang awal. Nah, orientasi petanya P aksen, Q aksen, R aksen masih sama dengan orientasi PQR, yang dimana sudah menjadi ketentuan bahwa P aksen sama dengan transformasi P dan Q aksen sama dengan transformasi Q, dan juga R aksen merupakan transformasi dari R. Sedangkan untuk transformasi yang membalik suatu orientasi, yang pertama tadi itu mengawetkan, nah sekarang membalik. Nah, kalau yang mengawetkan tadi artinya masih sama orientasinya, nah sedangkan yang membalik orientasinya, maka dari PQR hasil transformasinya P aksen, Q aksen, R aksen ini orientasinya sudah tidak sama dengan PQR. Nah, jadi intinya bahwa untuk definisi yang pertama ini harus sama, sedangkan untuk definisi yang kedua yang membalik ini harusnya tidak sama. Nah, dengan itulah yang dikatakan transformasi membalik suatu orientasi. Nah, jadi ada 2 istilah di awal. Mengawetkan itu artinya orientasi atau masih sama, sedangkan membalik orientasi itu artinya hasil orientasi atau transformasinya sudah tidak sama dengan prapetanya. Nah, orientasi antara prapeta dan petanya sudah berbeda. Nah, sekarang di sini ada istilah atau ada 2 buah gambar, yang dimana gambar pertama dan kedua. Kemudian, karena di sini isometri langsung dan isometri lawan adalah salah satu sifat yang penting dalam geometri informasi, dan di sini ditegaskan dengan sebuah teorema. Yang pertama yaitu di sini setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri lawan. Setiap pencerminan pada garis adalah suatu isometri lawan. Nah, perhatikan pada gambar pertama. Pada gambar pertama, kenapa dikatakan isometri lawan? Nah, di sini coba perhatikan orientasinya. Kalau tadi isometri lawan artinya memberi orientasi misalkan dari A ke B dan ke C dan kembali lagi ke A. Orientasinya, nah di sini untuk hasil pencerminannya yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan kembali lagi ke A aksen. Kita lihat orientasinya. Kalau ini dia berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan untuk yang ini arahnya searah atau sama dengan arah jarum jam. Nah, yang tadinya berlawanan menjadi searah. Nah, ini namanya orientasi, dan ini diubah sehingga di sini dikatakan pencerminan pada garis G dikatakan isometri lawan karena orientasinya berubah atau tidak awet. Nah, kemudian di sini yang perlu kita pahami, tadi telah dikatakan bahwa isometri ada 2 jenis, yaitu isometri lawan dan isometri langsung. Nah, pencerminan adalah contoh dari isometri lawan. Sehingga karena ada 2 jenis,
maka setiap isometri adalah isometri lawan. Nah, untuk isometri langsung, kita perhatikan ilustrasi rotasi pada gambar 2. Pada gambar 2 ini, perhatikan pada gambar 2. Perhatikan arah dari A, B, C, dan kembali ke A. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Dan hasil transformasinya dari rotasi ini adalah A akson, B akson, ataupun C akson kembali ke A akson. Ini kita perhatikan orientasinya terdapat atau terjadinya orientasi yang berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga rotasi pada titik O dikatakan isometri langsung. Oleh karena itu, tanpa bukti, maka terdapat teorema 3.3, yaitu setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau isometri lawan. Nah, jadi apabila ditemukan suatu isometri, nanti bisa dikatakan atau dikategorikan salah satu jenis, entah itu isometri langsung ataupun isometri lawan. Nah, tergantung dari apakah dia mengawetkan orientasi ataupun mengubah orientasi. Jadi, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.